Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan orang yang meninfakkan, membelanjakan hartanya di jalan Allah seperti sebuah biji yang mengeluarkan 7 tangkai. Setiap tangkai akan mengeluarkan 100 biji. Ada lagi janji Allah di ujungnya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan pahalanya bagi orang-orang yang dikehendakinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'aqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak-bapak serta ibu-ibu jemaah salat Isya dan tarawih yang saya muliakan, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dipertemukannya kita di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan ubudiyah kita kepada Allah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang kita laksanakan ini menjadi amal ibadah yang berterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat seiring salam kita pohonkan kepada Allah. Semoga senantiasa tercurah buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan seringnya kita bersalawat kepada Nabi, mudah-mudahan di yaumil akhir kelak kita semua mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Adapun judul santapan rohani Ramadan kita malam yang ke-8 ini sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Majelis Dakwah Islamiyah Kota Madia Pekanbaru adalah pahala 700 kali lipat bagi orang yang berinfak. Pahala 700 kali lipat bagi orang yang berinfak. Agama Islam kita ketahui sudah bahwa agama Islam itu agama bisnis sesungguhnya. Kenapa dikatakan agama Islam itu agama bisnis? Islam itu mengajarkan kepada pemeluknya agar gigih dalam bekerja. Berbagai ayat yang kita jumpai di dalam Al-Quran berikut dengan hadis-hadis Nabi yang menganjurkan kepada kita untuk gigih mencari rezeki. Kalau boleh umat Islam itu jangan miskin. Kaya-kaya semua kalau bisa. Lihat di surah Al-Jumu'ah. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ wabtaghu min fadlillah. Kalau kamu sudah selesai menunaikan solat, Jumat dimaksudkan dalam ayat ini, bertebarlah di muka bumi, cari karunia Allah sebanyak-banyaknya. Di surah Al-Fatah akhir juga Allah menganjurkan agar umat Muhammad itu yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka selalu mencari karunia Allah sebanyak-banyaknya, tapi di dalam ridha Allah. Nabi kita juga mencontohkan bahwa Nabi itu adalah orang pebisnis luar biasa itu. Sampai umur 22 tahun sudah mampu mengendali bisnis Khadijah, pebisnis terkaya di tanah Arab. Umur 25 tahun tidak cuma bisnis yang dikendali, orangnya pun dikendalinya. Dinikahinya Khadijah umur 25 tahun. Menyatu dua kekayaan yang sangat luar biasa.
Karena bagaimanapun juga Bapak dan Ibu, kekayaan itu adalah syarat untuk kesuksesan. Oh, syarat sukses itu Pak. Di masyarakat aja, kalau orang kaya dikedepankan orang itu. Oh, dikedepankan Pak. Coba kalau ada undang-undang kenduri panggil makan. Siapa aja yang mau diundang Pak, kata anaknya. Tanya sama bapaknya. Yang pertama Bapak sanalah. Yang kedua Pak RW. Yang ketiga Pak RT. Jangan lupa Pak Asri Auzar itu. Itu dikedepankan, itu tidak bisa dipungkiri. Alam yang menghukumkan itu. Memang itulah dia hukum alam. Tidak cuma dunia, akhirat pun demikian. Walaupun kita dianjurkan mencari harta sebanyak-banyaknya, tapi ingat tuntutan agama. Jangan hidup boros dan berlebihan. Apalagi mubazir, membuang-buang. Tapi ajaran agama, hiduplah sederhana. Tidak boleh mewah dalam hidup dunia ini. Kenapa? Rezeki yang diberikan Allah itu ke kita, tidak cuma manfaat bahagia untuk dunia. Tapi lebih penting manfaat untuk dunia adalah kebahagiaan akhirat. Sedangkan tujuan kita Bapak dan Ibu, selamat dunia, selamat akhirat. Dengan mana selamat kita itu? Salah satunya dengan harta. Oh, dengan harta Pak. Dikubur. Harta itu menjadi pendinding dari azab kubur. Di akhirat, kata Nabi, seseorang akan bernaung di akhirat di bawah naungan sodakohnya. Sorga, jangan harap ibu mau masuk sorga kalau tidak mau bayar dengan uang. Oh, uang membayar sorga itu Pak. Itu bersumber Al-Quran. Apa kata Allah? Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah mengadakan jual beli dengan orang-orang beriman. Orang iman menjual ke Allah. Allah pembeli. Apa yang dijual orang beriman kepada Allah? Anfusahum, jiwa raga. Ini jiwa raga ini. Seperti lakukan sholat, banyak berzikir, pergi i'tikaf ke masjid. Itu menjual diri kepada Allah. Tapi tidak cukup itu. Wa amwalahum, dan harta. Kalimat sambungnya di sini huruf atopnya dalam tata bahasa Arab wa. Wa itu artinya dan. Jiwa raga dan harta benda berarti wajib dua-dua. Seandainya Allah berkata anfusahum au amwalahum, jiwa raga atau harta benda, boleh pilih salah satu. Tapi ayat ini mengatakan anfusahum wa amwalahum, jiwa raga dan harta benda, baru dibayar Allah dengan bayaran sorga. Makanya sorga itu bisa ditempati lewat harta Pak. Jangan harap. Makanya orang-orang yang mau masuk sorga itu yumpiquna fis-sarra wad-dharra. Mau berinfak waktu lapang ataupun waktu sempit. Kalau memang banyak rezeki, banyak berinfak. Kalau sedikit rezeki, sedikit infak, sesuai dengan rezeki yang diberikan Allah, Pak. Tidak dituntut Allah di luar batas kemampuan manusia. Kalau orang-orang berada yang berinfak itu, wajar. Sekali jereng, 1 juta. Itu kelas VIP itu. Tahu kelas VIP, Bu? Saya pun kepanjangannya tidak tahu saya. Pokoknya kelas VIP itu kelas menengah ke atas lah itu. Pokoknya barisan orang-orang menengah ke atas lah itu. Kalau memang sedikit rezeki, berinfak sedikit. Yang paling berbahayanya, waktu sedikit rezeki berinfak 10.000, waktu kaya berinfak 5.000. Itu kurang ajar itu orangnya. Sesuaikanlah pemberian Allah dengan pemberian kita kepada agama Allah itu. Makanya agama mengatakan jangan boros-boros. Itu dicontohkan di Ramadan. Jangan israf, apalagi tabazir. Tapi apa? Berbukalah sederhana. Sisakan rezeki itu untuk infak. Kenapa? Inilah yang kita bawa nanti. Ma indakum yanfadun wa ma indallahi baq. Apa yang kamu manfaatkan untuk kamu di dunia pasti binasa. Wa ma indallahi baq. Apa yang kamu berikan kepada ridha Allah itulah yang kekal abadi. Tengok Pak. Kalau kita manfaatkan di dunia pasti binasa. Itu apa yang tidak binasa?
Mobil mewah ibu itu, yakinlah pasti berujung binasa. Rumah mewah bapak itu pasti berujung binasa. Apa yang tidak binasa? Apalagi makanan yang kita makan, lebih cepat binasanya itu. Paling-paling 3 hari, Pak. Sesenang-senangnya kita makanan itu mahal dia. Kalau sudah dimakan, tunggu 3 hari. Menjadi barang yang dibenci itu. Itulah dunia. Tapi kalau diberikan ke jalan Allah, Masya Allah. Itulah yang dijelaskan Allah di dalam Al-Quran, Pak. Untuk dunianya, ditambah Allah. La azidannakum. Untuk akhiratnya, dilipat gandakan Allah sampai 700 kali lipat. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan orang yang meninfakkan, membelanjakan hartanya di jalan Allah seperti sebuah biji yang mengeluarkan 7 tangkai. Setiap tangkai akan mengeluarkan 100 biji. Ada lagi janji Allah di ujungnya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan pahalanya bagi orang-orang yang dikehendakinya. Janganlah kita boros dalam hidup ini. Kadang-kadang itulah Pak. Pandangan mata manusia hanya sebatas pandangannya, tidak sanggup memandang mata hatinya. Akhirnya berbuka, ya Allah. Minuman aja 5 macam, Pak. 5 macam. Coba tengok tuh. Depan Masjid Baitur Rahman itu. Kalau lewat kita jam 4, jam 5, kayaknya berpikir kita, habis enggak makanan ini sebanyak ini? Kira-kira 5 menit lagi berbuka. Habis, Bu. Entek, ludes. Entah kemana perginya. Pindah ke meja Bapak tuh. Segala jenis minuman ada di meja. Sirup ada, air kelapa muda ada, es campur ada pula di situ air tebu, dibuat 1 gelas. Kayak apalah warnanya itu sama modelnya. Tekan minum. Belum separuh, udah kenyang. Masih ada di kisus lotek, ada pula ruja, ada martabak durian, ada pula ini, ada itu. Akhir-akhirnya, perut yang diisi, itu juga Pak. Itu perut kita waktu belum Ramadan, itu juga perut kita di waktu Ramadan. Tidak makin besar perut umat Islam kalau Ramadan. Akhirnya banyak terbuang. Tujuannya lubang sampah akhirnya. Oh, lubang sampah Pak akhirnya. Mubazir. Dosa, tidak cuma dosa. Bersaudara dengan setan. Akhirnya yang aturannya bisa kita manfaatkan untuk kehidupan akhirat kita. Akhir-akhirnya bapak dan ibu membelanjai babi, orang yang melihara babi. Apa kaitannya dengan babi, Ustaz? Boleh kita buktikan, Pak. Tempat pembuangan sampah umat Islam itu ada yang mengutip di sana itu, Pak. Saya lewat kuliah subuh, ada yang pakai keranjang, ada yang pakai beca, ada yang pakai pick up, Pak. Dikutip orang tuh dari lubang-lubang sampah jamaah Baitus Salam. Ini lontongnya Bu Hajah ini kue bulunya Bu ini, dikumpulnya. Dibawa ke Kulim, Pak, sama ke pastoran. Diolah sama bapak tuh. Besoknya dicurah ke kandang babi. Mak, senang kali babi, Pak. Hahu. Bagus sekali umat Islam di Ramadan ini. Hahu. Senang kali dia. Sekali beranak, 12 ekor anaknya itu. Makanya perkembangnya ternak babi di Pekanbaru tidak lepas karena dukungan orang-orang yang kaya dengan rezekinya. Daripada membelanjai babi, Pak, lebih baguslah persiapkan belanja negeri akhirat. Jangan sibuk dalam kehidupan ini. Nanti menyesal kita. Di menjelang ajal aja itu yang pertama disesali, kata Allah, kok. Itu yang pertama disesali. Udah datang malaikat maut itu. Kamu siapa? Saya malaikat Israel. Tukang cabut nyawa. Mau ku cabut nyawamu sampai ukur-ukur biar mampus kamu. Apa keluhan yang keluar dari mulut manusia itu? Qala Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Tuhanku,
Kalaulah kau tambah umurku dikit lagi ya Allah, fa'asaddaqa, aku akan bersedekah. Ini sedekah ini yang pertama diucapkan oleh orang yang calon jenazah ini. Aku akan bersedekah. Wa akum minas solihin, aku akan menjadi orang soleh. Tapi apa kata Allah? Walay yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Tidak dilambatkan Allah bagi seorang diri kalau sudah sampai ajalnya. Wajib berangkat. Tinggal penyesalan. Yang paling kita takutkan bapak dan ibu begitu kita mati, harta itu bukan lagi milik kita. Iya kalau dipakai anak kita ke jalan yang benar. Takutnya dipakainya ke jalan yang dimurkai Allah pula, pakai berjudi, pakai habis-habisan untuk ini, untuk itu. Harta yang kita tinggalkan menambah laknat bagi kita di dalam kubur. Makanya kalau ajaran agama, jangan berpikir terlalu banyak meninggalkan harta untuk anak, tapi tinggalkanlah ilmu dan iman untuk anak. Itu ajaran agama kita. Ini kadang-kadang kalau ditanya, untuk apa sih beli ini, Bu? Udah banyak tanah ibu. Rumah sewa ibu aja udah 49 deh, Bu. Kok tambah-tambah lagi? Apa jawabnya? Untuk anak deh, Ustaz. Untuk anak-anak. Di situ anak saya 5, Ustaz. Gimana nasib orang tuh nanti? Apa ibu yang menentukan nasib mereka? Bukan kita yang menentukan nasib mereka. Tidak kita yang mengurus rezeki mereka. Ajaran agama, tanamkan iman, berikan ilmu. Kalau sudah mereka orang berilmu, jadilah orang takwa. Kalau sudah takwa, Allah yang mengatur rezekinya. Yaj'al lahu makhraja. Ini yang selalu membuat orang gagal dalam berinfak. Akhirnya susah terus manusia. Kenapa? Kalau kikir manusianya, Allah akan kikir kepada manusianya. Oke, kikir Pak. Tapi kalau orangnya pemberi, Allah juga memberi kepada manusianya. Setidak-tidaknya keberkahan diberikan Allah. Kalau kikir itu, Bu, dicabut Allah keberkahan itu. Tapi sering saya ceramahkan. Sudah cukuplah iktibar di depan mata kita, Pak. Kalau sudah dicabut Allah keberkahan itu, hilang kenikmatan rezeki itu. Hilang kenikmatan jabatan itu. Dicabut Allah rezeki keberkahan itu. Susah dengan harta itu. Tapi sudah saya bilang, Pak, makannya aja terbatas orang-orang yang dicabut Allah keberkahan itu. Ya aja makan sate, tidak bisa Ustaz, naik tensi katanya. Kopi susu aja lah Pak, kopi susu pun tidak bisa Ustaz, kolesterol. Kalau tidak lotik aja lah Pak, lotik. Ini kan ramu-ramuan tumbuh. Asam urat Ustaz. Sirup aja lah, sirup biar. Asam lambung Ustaz, tidak bisa. Buah-buah lah, buah-buah. Buah-buah pun tidak bisa Ustaz, asam Jawa. Ada aja penyakit dalam dirinya. Akhirnya rezeki itu kalau sudah dicabut keberkahan, menjadi laknat. Keluarkan rezeki itu. Apalagi orang yang menerima rezeki itu, Pak, mendoakan. Barakallahu fima a'taita. Ajarakallahu fima a'taita. Wa barakallahu fima abaqaita. Semoga Allah membalas apa yang engkau berikan. Semoga Allah memberikan keberkahan rezeki yang sisa untuk dirimu. Kalau sudah disertai keberkahan, Pak, seperti rezeki jamaah Baitus Salam, enak semua. Dikasih rendang, lewat. Kasih sate, masuk. Minum kopi ginseng, lancar. Kasih lotek campur pisang goreng, enak. Tidak ada masalah. Kenapa? Allah berkahi, Pak. Kalau sudah diberkahi rezeki itu, nikmat memanfaatkannya. Makin banyak rezeki, makin banyak syukurnya kepada Allah. Nanti di akhirat rezeki itu pula yang membimbing dia masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang syariatnya umat Islam punya, tapi orang lain yang mengamalkannya. Buahnya pun orang lain yang menikmatinya. Tengok Pak, saudara-saudara kita sebelah, orang-orang Chinese itu tidak tanggung-tanggung memberi itu, Pak. Luar biasa mereka kalau coba tengok Imlek itu. Bebas makanan, minuman ini bebas. Sedangkan Idul Adha kadang-kadang ada orang tuh yang membawa 1 ekor sapi ke musola. Ini dari kami, Pak. Tolong sembelih kurban kami. Masalah terima tidak terima itu urusan Allah lah itu. Yang jelas bikin aja nama penitia. Biar penitia pun kebagian nama kurban itu. Tapi kenyataan, Pak, rezeki mereka luar biasa maju-majunya. Kaya-kaya mereka. Kenapa? Itu janji Nabi itu, Bu.
Apabila kita banyak memberi, berinfak, bersedekah, muslim atau tidak muslim, akan dibayar Allah. Cuman kalau dia muslim, dibayar di dunia, dilipat gandakan di akhirat. Itu syariat agama. Kalau yang tidak muslim, dibayar Allah di dunia, namun di akhirat tidak dapat bagian lagi mereka. Ini orang lain yang mengamalkan syariat agama kita itu. Kenikmatannya pun untuk mereka juga. Kalah kita Pak, kalau namanya pemberian dari tetangga-tetangga sebelah. Padahal kita pemilik agama itu, kita pemilik syariat itu. Orang Chinese yang bilang sama saya itu Pak, kalau mau rezeki itu bertambah-tambah, kalau dapat rezeki, ulurkan tangan kepada orang yang membutuhkannya. Kujamin Anda tidak akan miskin katanya. Dia mampu menjamin. Kalau kita kan tidak pasti bisa menjamin Pak. Kenapa? Di atas kemampuan manusia ada kuasa Allah, makanya kita tidak bisa menjamin. Tapi Allah itu tidak akan ingkar janji. Kita berpegang ke situ. Akhirnya mereka amalkan. Baik Bapak dan Ibu yang saya muliakan, ini yang dapat saya sampaikan. Kalau terlalu lama mohon maaf ya Bu. Saya tidak maksud menganiaya Bapak dan Ibu malam ini. Enak rasanya cerita di Baitus Salam pada malam ini. Mudah-mudahan jamaah Baitus Salam mampu hidup sederhana. Jangan mubazir. Sisakanlah sebagian rezeki. Itulah milik kita yang abadi di negeri akhirat nanti. Dunia tidak akan lama doh Pak. Sebentarnya ini. Apalagi saya lihat jemaah Baitus Salam ada tua-tua nampaknya. Berapa kalender lagi lah ini Pak. Masih main-main juga kita dalam hidup ini. Tidak usah jangan banyak main-main lagi. Serius-serius saja lah. Ambil rezeki sebatas kebutuhan. Sisakan untuk rezeki kehidupan akhirat. Janji Allah tidak akan diingkarinya. Ini yang dapat saya ungkapkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.